Bismillahirrahmanirrahim. Jadi undang bahasa Jawa ini masuk materi teks cerita wayang, dia masuk di dalam unsur kebahasaan dalam teks cerita wayang. Nah, undang usuk atau tingkat tutur bahasa Jawa itu artinya terbang. Ada dua, yaitu basa ngoko dan basa kromo. Nah, basa ngoko itu sendiri juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah basa ngoko lugu dan yang kedua adalah basa ngoko alus. Selanjutnya yang pertama yaitu dalam ragam basa ngoko adalah basa ngoko lugu. Dalam basa ngoko lugu itu merupakan ragam bahasa Jawa yang semua penggunaan katanya itu menggunakan tembung ngoko. Digunakan untuk berbicara pada orang yang sebaya dan sudah akrab serta kepada orang yang lebih muda. Jadi misal di sini saya ambil contoh Zaidan. Zaidan ketika berbicara dengan ini saya ambil contoh sih ya. Ketika Zaidan berbicara dengan Andin, itu kan kalian satu umur, sepantaran dan sudah kenal. Karena mungkin satu kelas. Nah, kalian tuh bisa menggunakan basa ngoko. Selain itu, basa ngoko digunakan kepada orang yang lebih muda. Jadi orang yang usianya lebih tua ke yang lebih muda. Contoh orang tua ke anak, guru ke murid, Pak D ke keponakan, Bude ke keponakan, Mbah ke cucu. Penggunaannya itu seperti ini. Contohnya, kowe arep lunga menyang ngendi? Nah, di sini itu ini. Kowe ini merupakan subjek, arep lunga, predikat, menyang ngendi ini adalah kalimat tanya. Itu tulisan saya jelek. Nah, ini kalimat tanya atau keterangan. Nah, di dalam bahasa ngoko, subjek, predikat, dan keterangan ataupun objek SPOK itu full menggunakan bahasa ngoko atau ragam bahasa ngoko. Jadi tidak ada percampuran antara dengan kromo. Gitu. Itu merupakan pengertian dan contoh penggunaan untuk ngoko lugu. Lalu ragam bahasa yang kedua adalah ngoko alus. Ngoko alus ini berbeda dengan ngoko lugu. Kalau ngoko alus itu penggunaan katanya bercampur antara tembung ngoko dan kromo inggil. Digunakan untuk berbicara kepada saudara yang lebih tua, orang tua ke yang lebih muda, tapi pangkatnya lebih tinggi. Jadi ketika kalian ngomong ke mas ponaan kalian, ke mbak ponaan kalian, itu disarankan menggunakan ini, bahasa ngoko alus. Ini. Nah, lalu ini orang tua ke yang lebih muda tapi pangkatnya lebih tinggi. Ini saya kasih contoh seperti ini. Misal saya sama Zaidan, itu kita berada di satu institusi. Zaidan kan lebih muda dari saya, tapi pangkatnya Zaidan itu lebih tinggi. Saya pangkatnya lebih rendah. Nah, saya ketika berbicara kepada Zaidan, itu menggunakan basa ngoko alus. Contohnya basa ngoko alus itu seperti ini. Nah, ini. Panjenengan arep tindak menyang ngendi. Kalian bisa lihat bedanya kan dengan ngoko lugu tadi. Di ngoko lugu itu full menggunakan basa ngoko SPOK, full menggunakan basa ngoko. Nah, ketika di ngoko alus, subjek dan predikatnya itu menggunakan bahasa kromo inggil. Seperti ini. Jadi, untuk rumus penulisan basa ngoko alus, rumusnya itu seperti ini. Ngoko alus, subjek dan predikat menggunakan kromo inggil, objek dan keterangan itu menggunakan basa ngoko. Ini merupakan rumusnya untuk ngoko alus, rumus penulisan basa ngoko alus. Ini bisa kalian catat ya, rumus-rumusnya ini. Dan itu kenapa bunderi ngoko alus?
Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ragam basa krama. Di dalam bahasa Jawa itu tingkatan yang lebih tinggi dari ngoko itu adalah basa krama. Basa krama sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu krama lugu, dan yang kedua yaitu ini, krama alus. Yang pertama akan kita bahas yaitu basa krama lugu. Basa krama lugu merupakan basa Jawa krama yang penggunaannya tidak tercampur dengan tembung krama inggil. Jadi dalam penggunaan basa krama lugu itu menggunakan krama, tapi kramanya itu krama madya. Tidak ada krama inggilnya. Digunakan untuk berbicara kepada orang sebaya yang belum akrab. Nah, kita kasih kasus seperti tadi. Zaidan ketika berbicara dengan Andin. Itu tadi kan kasus yang pertama, Zaidan dengan Andin itu sudah kenal, satu kelas dan sudah akrab. Jadi berbicaranya bisa pakai ngoko lugu. Nah, sedangkan ketika Zaidan dan Andin itu tadi baru masuk sekolah, kan otomatis belum kenal. Itu disarankan untuk berbicara menggunakan krama lugu. Karena apa? Untuk menghormati, walaupun sebaya itu masih menghormati dengan menggunakan basa krama, walaupun kramanya krama lugu. Nah, contoh penggunaan kalimatnya itu seperti ini. Sampeyan badhe kesah dateng pundi? Bedanya ini. Sampeyan badhe kesah. Subjek dan predikat. Ini menggunakan Revan, kenapa ini kok bunder-bunder? Saya harus ngapusi loh. Saya ulangi ya. Sampeyan badhe kesah dateng pundi? Sampeyan dan kesah. Ini subjek dan predikatnya itu menggunakan bahasa madya. Bahasa madya ini merupakan bahasa yang lebih sopan daripada ngoko, tapi tidak lebih sopan daripada krama inggil. Jadi bahasa yang berada di tengah-tengah. Biasa digunakan kepada orang yang belum kenal atau belum akrab. Nah, sedangkan objek dan keterangan ataupun kalimat pelengkapnya itu bisa menggunakan bahasa bahasa krama inggil ataupun bahasa madya. Nah, walaupun di sini pengertiannya tidak bercampur dengan tembung krama inggil, tapi penggunaannya itu rata-rata subjek dan predikatnya itu menggunakan madya, objek dan keterangannya itu menggunakan krama inggil. Nah, untuk perumusan penulisan tembung krama lugu itu seperti ini. Subjek dan predikat itu menggunakan bahasa madya. Sedangkan objek dan keterangan atau kalimat pelengkap itu pakai madya, tapi bisa juga menggunakan krama atau salah ketik krama inggil. Kenapa kok bisa menggunakan krama inggil? Untuk menunjukkan rasa hormat. Bahwa walaupun kita baru kenal, ini loh saya ngajeni sampean gitu. Oke, untuk krama lugu sudah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu krama alus. Krama alus itu apa? Krama alus adalah ragam bahasa Jawa yang keseluruhannya itu menggunakan tembung krama inggil. Nah, krama alus ini merupakan ragam bahasa dengan tingkat kesopanan paling tinggi dalam bahasa Jawa. Digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, misal kalian ke orang tua kalian, kalian ke kakek atau nenek kalian, kalian ke Pak D kalian, kalian ke Bude kalian. Itu kan usianya lebih tinggi. Jadi kalian bisa menggunakan krama alus. Atau mungkin kalau di rumah ada yang punya kakak, kalian ke kakak kalian itu juga bisa menggunakan krama alus. Dan juga digunakan kepada orang yang pangkatnya lebih rendah ke orang yang pangkatnya lebih tinggi. Atau di sini disebutkan orang yang lebih tinggi derajat sosialnya. Nah, contohnya murid ke guru, pegawai ke atasan, seperti kasus yang saya bicarakan tadi. Saya dan Zaidan, pangkat Zaidan lebih tinggi, pangkat saya lebih rendah. Jadi saya ketika berbicara ke Zaidan, kalau kasus ini, kita anggap usia kita sebaya,
Walaupun pangkat saya lebih rendah dari Zaidan, ketika usia kita sebaya, kita harus menggunakan kromo alus. Karena derajat sosialnya Zaidan lebih tinggi dari derajat sosial saya. Nah, contohnya seperti ini. Panjenengan badhe tindak datang pundi. Panjenengan ini merupakan subjek, badhe tindak ini adalah predikat. Nah, kedua-duanya ini menggunakan kromo inggil. Maaf kalau tulisan saya jelek ya. Nah, sedangkan datang pun di objek keterangan ataupun pelengkap itu juga pakai kromo inggil. Jadi dalam kromo alus keseluruhan kalimat itu menggunakan kromo inggil. Di sini pasti ada lah yang di rumah itu menggunakan kromo inggil ketika berbicara kepada orang tuanya. Dan itu sangat bagus karena jarang-jarang ada yang menggunakan kromo alus ketika berbicara ke orang tua di rumah. Karena saya pun kadang ketika berbicara kepada orang tua juga jarang menggunakan kromo alus. Paling kromo lugu. Nah, oke. Ini merupakan materi yang kromo alus ini merupakan materi yang terakhir untuk unggah-ungguh basa. Saya stop share dulu sebentar. Nah, mungkin kalian bingung, Pak, kok dari tadi bicara basa ngoko, basa madya, basa kromo inggil itu seperti apa? Itu seperti ini. Ini terlihat kan ya? Contohnya, di sini ada pembagian 3 yang saya blok ini yaitu ngoko, kramo madya, dan kromo inggil. Contohnya, adi atau adik. Basa kramo madyonya itu adi, ADHI. Basa kromo inggilnya rayi. Ini untuk menunjukkan anak. Lalu ini adus. Adus atau dalam bahasa Indonesianya itu mandi. Basa ngokonya adus, kromo madyonya adus, kromo inggilnya siram. Mungkin kalian pernah dengar ini. Loh Pak, apa itu? Kok di daerah saya kalau kromo madyonya adus itu mandi. Nah, itu adalah merupakan dialek kromo deso. Ada di bahasa Jawa itu ada dialek kromo deso. Itu nanti akan saya ajarkan nanti. Jadi untuk yang lebih tepat kromo madyonya adus itu adus. Kromo inggilnya baru siram. Lalu aku itu kromo madyonya kulo, kromo inggilnya itu kawulo, abdi, dan juga dalem. Ini merupakan bentuk kromo inggilnya. Anak, kromo madyonya yoga, kromo inggilnya putro. Eh, kalau kalian punya nama yoga, itu berarti diambil dari pengalih bahasaan anak. Berarti arti nama kalian adalah anak. Juga bantal. Basa bantal juga punya kromo madya. Kromo madyonya bantal. Nah, kromo inggilnya ini kajang sirah atau tempat untuk meletakkan kepala. Jadi bantal digunakan untuk meletakkan kepala. Basa kromo inggilnya adalah kajang sirah. Oke, materinya cukup sekian sampai di sini. Saya stop record dulu.